bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Asy-Syahid bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makamnya ada di Wajo. Jadi kalau orang Jawa bangga dengan Wali Songonya, kita bangga dengan bapaknya Wali Songo. Makamnya ada di Sulawesi Selatan. Nama daerahnya Tosora, Kabupaten Wajo. Dikatakan beliau keturunan yang ke-20. Ada dari Sulawesi Barat di sini? Angkat tangan dari Sulawesi Barat. Siapa ulama terkenal di Sulawesi Barat? Imam Lapeo. Apa kisah-kisah yang sampai kepada Anda? Ada semen datang di masjid atas nama Imam Lapeo. Itu kan yang sampai. Ternyata ada yang lebih hebat lagi. Di Sulawesi Barat itu ada ulama namanya Kiai Haji Muhammad Soleh. Pernah dengar? Mas tidak pernah dengar. Beliau ini teman-teman sekalian, umur 15 tahun itu pergi haji sama beberapa orang. Tapi biasanya orang haji kan pulang. Dia tidak langsung pulang, dia tinggal belajar di Masjidil Haram. Dan ternyata dalam sebuah riwayat umurnya belum 20 tahun. Tadi Syekh Nawawi Banten belum 25 tahun. Kiai Haji Muhammad Soleh belum 20 tahun itu sudah direkomendasikan menjadi pengajar di Masjidil Haram. Dan apa hebatnya beliau? Karena beliau ini adalah muridnya Said Ali Al-Maliki ketika menemani gurunya melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang jaraknya itu 450 km. Beliau berhasil menghafalkan kitab Al-Muwatta. Siapa yang karang? Imam Malik, 100.000 hadis isinya di dalam. Yang hafal orang Sulbar. Sekarang saya tanya, kampung yang menjadi tempat belajar agama di Sulbar di mana? Campalagian dengan Pambusuang. Kiai Haji Muhammad Soleh kelahiran Pambusuang. Kalau orang-orang tasawuf itu, maka ada istilah baraka'na sampai di sana. Nah, kalau orang-orang ngaji salafi biasanya tidak mau. Saya juga ngaji salafi. Saya pernah duduk di majelisnya Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Sering ikut dengar ceramah-ceramahnya Ustaz Yazid, Roja TV. Nah, cuma dalam beberapa hal kita berbeda. Dan ingat, sosok-sosok inspiratif inilah yang kemudian harus kita contoh perjuangannya. Kita misalkan punya uang, punya tabungan, jangan mikir terlalu ambisius cari HP yang paling bagus speknya. Coba belikan buku. Buku yang paling mahal, berapa yang pernah kita beli? 150. 100? Pernah beli buku harganya 1 juta? Kenapa? Mahal. Harga buku 6 juta untuk buku hadis itu tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan penulisnya. Saya pernah dulu, ini semoga bisa memotivasi kita semua. Pernah dulu HP saya rusak. Punya uang. Uangnya itu ada hampir 5 jutaan. HP rusak, tidak ada HP. Kemudian saya jalan-jalan ke toko buku, dapat buku. Judulnya itu Ensiklopedia Hadis. Kutubus Sittah. Harganya berapa? 4,5 juta. Bayangkan, saya kurang uang, butuh HP, pergi beli buku. Berapa harganya? 4,5 juta. Tapi ternyata dari buku itu kita baca, ada ilmu yang kemudian bisa kita dapatkan. Kita kemudian dipanggil ceramah, minta tolong sama orang, coba isi kajian di sini. Alhamdulillah. Setelah itu tergantikan HP-nya. Sekarang bisa punya 2 HP. Anda pamer, cuma kasih lihat. Nah, jadi seperti itu, usahakan kita rela berkorban untuk ilmu. Ulama-ulama kita juga dulu seperti itu. Syekh Nawawi Banten, ketika banyak orang-orang dari Indonesia yang berhaji, dikasih uang sama dia tidak gunakan uangnya untuk senang-senang. Dia pakai untuk apa? Beli buku. Sehingga kata para ulama, termasuk gurunya Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri, beliau mengatakan bahwa di antara ulama-ulama yang memiliki perpustakaan terbesar di sekitar Masjidil Haram adalah Syekh Nawawi Banten. Jadi coba di awal tahun nanti, ini kan belum terlambat untuk berhijrah. Awal tahun nanti, coba beli buku di atas harga 2 juta. Kalau malas beli buku, kasih mahal lagi bukunya. Tujuannya apa? Supaya kalau duduk di rumah, tak lihat itu buku. Kodok, 6 juta saya belikan. Tinggal saja. Tahu kayak gitu? Kan sayang dianggurin. Makanya untuk memotivasi kita semangat membaca, beli buku yang paling mahal ya. Kalau berkelahi sama mata urusan itu. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, banyak sosok-sosok inspiratif. Ayo lewat Ustaz. Nanti lanjut sesi tanya jawab. Kemudian terkait dengan hijrah ini teman-teman semua, dalam perjalanan hijrah tentunya ada yang wajib untuk kita ketahui, yaitu bentuk-bentuk hijrah. Ada yang disebut hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa? Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan kita di negeri kafir, kita di negeri yang tidak bisa diterapkan syariat Islam,
kita di sebuah negeri yang bahkan untuk sholat saja kita diancam untuk dibunuh. Maka kita wajib berhijrah. Misalkan beberapa muslim Uighur itu wajib berhijrah sebenarnya. Jangan dibalik. Dari negeri yang sudah aman menerapkan agama ke negeri yang tidak aman. Dari Indonesia pergi ke Kenapa Jerman? Hah? Tutup mulut. Tahu fenomena tutup mulut yang dilakukan pemain timnas Jerman? Tahu fenomena tutup mulut? Cek surah Ibrahim surah ke-14 ayat 9. Baca saja di situ. Ada kalimat di mana mereka tutupkan tangannya ke mulutnya. Agak panjang ayatnya. Jadi perilaku mereka itu sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 9. Itu yang dilakukan oleh timnas Jerman. Lalu ada juga hijrah dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Yang dulunya maaf, masih suka mas sandro-sandro, masih suka ke dukun, masih simpan jimat-jimat di rumahnya, simpan ayat kursi di pintu. Dengan keyakinan supaya setannya tidak masuk. Itu setan tidak sebodoh itu kawan. Bisa lewat belakang, kan? Bisa lewat jendela. Ngapain juga setan mau masuk terus ngebaca Allahu la ilaha illa? Kan tidak. Jadi orang yang menyimpan ayat kursi di pintu, lalu dengan keyakinan dengan ayat kursi itu tidak masuk setan, itu sudah ada kemudian pengkikisan dalam akidahnya. Karena ayat kursi itu dibaca, kata Nabi. Baca setelah sholat, baca ketika mau tidur. Karena riwayat-riwayat juga mengatakan baca ayat kursi. Al-Baqarah juga demikian. Kalau untuk sebatas kaligrafi boleh. Tapi kalau sudah ditempelkan dengan niat menolak bala, ditempel di pintu, itu yang bahaya. Karena kenapa? Jangan sampai ayat kursinya ditempel tidak pernah dibaca. Kemudian ada juga hijrah meninggalkan pelaku maksiat. Jadi kalau ada teman-teman kita yang masih banyak maksiatnya, sangat susah untuk ditoleransi, maka tidak mengapa kita menjauhkan diri darinya supaya ia merasa peka. Hal ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi. Bukan berarti di Bombay. Nabi itu pernah menjauhi Mirarah bin Ar-Rabi, kemudian Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah. Karena kenapa? Mereka tidak ikut pada perang Tabuk. Karena tidak ikut pada perang Tabuk, nampak kemunafikan di dalam hati mereka. Sehingga Nabi menjauhinya, sahabat pun ikut menjauhinya. Akhirnya ketiganya tersadar, ternyata ini kesalahan saya. Kemudian ia bertobat kepada Allah dan Allah pun menerima tobat mereka. Boleh jadi dengan menjauhi pelaku maksiat, kalau misalkan kita khawatir juga nanti tertular dengan perilaku mereka, maka itu lebih baik daripada kita bersama-sama dengannya. Oke? Saya juga kadang kalau misalkan sama teman-teman yang masih main gitar, kadang sini gitarnya. Pernah di kelas awal-awal semester 1, semester 2 itu ada teman main gitar di kelas dari pondok. Zaman kita main gitar, saya coba sini gitarnya, saya yang main. Dikira saya tidak bisa main gitar. Tapi kita kemudian bergaul dengan mereka, tujuannya untuk apa? Memberikan nasihat kepadanya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena Ustadz tadi kayaknya mau sekali juga bicara. Dari tadi mendengar, saya dari tadi teriak-teriak. Dan sebelum saya menutup, saya berpesan bahwa jika ada sekiranya hal-hal yang baik yang teman-teman lihat pada diri saya pagi hari ini, maka jadikan itu persaksian Anda kepada Allah untuk saya. Jadi jadikan itu persaksian Anda kepada Allah untuk saya. Begitupun sebaliknya. Insyaallah saya juga akan bersaksi kepada Allah nantinya bahwa kita semua yang ada di sini pernah sama-sama dalam satu majelis. Kenapa saya sampaikan demikian? Dalam sebuah hadis yang sahih kata Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW ketika bersama sahabat namanya Umar, ada jenazah yang lewat. Terus Nabi katakan wajib, wajib, wajib. Setelah itu Umar tanya, wahai Rasulullah, kenapa ada jenazah lewat kamu katakan wajib? Lewat lagi jenazah yang lain kamu katakan wajib. Apa kata Nabi SAW? Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ard. Jika ada jenazah lewat kamu ceritakan kebaikannya, wajib baginya surga. Tapi jika ada jenazah yang lewat kamu ceritakan keburukannya, maka wajib baginya neraka. Dan kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang disampaikan.